Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Subhan. Saya bertugas di SD Negeri 1 Gembongan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan rencana aksi perubahan yang berjudul Peningkatan Kemampuan Peserta Didik dalam Membaca di SD Negeri 1 Gembongan melalui Gerakan Literasi Sekolah. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai PPPK di lingkungan pendidikan Kabupaten Cirebon, diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai Kabupaten Cirebon. Program tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk memberikan kesempatan pada pegawai PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas sesuai dengan tujuan rekrutmen pemerintah. Di samping itu, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi pegawai PPPK pada tugas, fungsi, dan visi misi yang akan dicapai di pemerintah Kabupaten Cirebon. B. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maka maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Dan yang keempat, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Bab 2. Nilai Etika Kabupaten Cirebon. Visi. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi. Yang pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Bab 3. Nilai dan etika OPD. Visi dan misi SD Negeri 1 Gembongan, Kecamatan Babakan. A. Visi. Mempersiapkan peserta didik yang berprestasi dalam mengembangkan kepribadian berbudi luhur, mandiri, serta dapat menguasai IMTAK dan IPTEK. B. Misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga menjadi sumber kearifan bertindak dalam diri peserta didik. Yang ketiga, menanamkan pendidikan karakter, ketakwaan, serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang kelima, mengembangkan keilmuan di bidang teknologi dan pengetahuan. Yang keenam, membina kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan sekolah. Berikut adalah tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri 1 Gembongan. Struktur organisasi sekolah SD Negeri 1 Gembongan yang diawali dari kepala sekolah, komite sekolah, wakil sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan. Tupoksi PPPK. Uraian tugas guru yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua,
pengkajian kurikulum, pengajian prota, promes, silabus, dan RPP. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan. Yang keempat, kegiatan intrakurikuler. Yang kelima, kegiatan kurikuler, wawancara, observasi dalam pembelajaran. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler, baik olahraga, PMR, pramuka, paskibra, ataupun keagamaan. Yang ketujuh, assessment of learning. Yang kedelapan, assessment for learning. Yang kesembilan, assessment as learning. Dan yang kesepuluh adalah mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik. Akar masalah yaitu tingkat literasi siswa di SD Negeri 1 Gembongan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang hanya mampu membaca tanpa memahami maksud dari sebuah tulisan dan siswa belum bisa memilih mana informasi yang dibutuhkan untuk memperkaya wawasan. Bab 4, rencana aksi. Dari akar masalah, kita bisa mengidentifikasi isu, dan isunya adalah 1. Kurangnya kemampuan literasi di SD Negeri 1 Gembongan. Yang kedua, kurangnya kemampuan numerasi di SD Negeri 1 Gembongan. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik di SD Negeri 1 Gembongan. Dan yang keempat, kurangnya motivasi siswa dalam membaca Al-Quran. Isu yang diangkat adalah kurangnya minat membaca peserta didik di SD Negeri 1 Gembongan. Dan gagasan yang diangkat adalah sebagai judul, peningkatan kemampuan siswa dalam membaca di SD Negeri 1 Gembongan melalui program Gerakan Literasi Sekolah atau GELIS. Dampak jika isu tidak terselesaikan, yaitu prestasi belajar anak akan menurun jika kemampuan membaca berkurang. Siswa yang kemampuan membacanya berkurang akan menunjukkan kesulitan dalam mengerjakan dan memahami tugas di sekolah. Tujuannya yaitu memotivasi siswa agar lebih rajin membaca, melatih dan membimbing siswa agar dapat memahami isi bacaan, dan mempertajam kemampuan membaca intensif. Waktu dan kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai melalui gerakan literasi sekolah dan pemanfaat pojok pajak pada jam istirahat. Rencana kerja PPPK, yaitu yang pertama, membuat judul pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Gembongan. Yang ketiga, memfasilitasi implementasi gerakan literasi sekolah di kelas masing-masing. Berikut adalah materi rencana hasil kerja dari mulai kegiatan, tahapan kegiatan, hasilnya, dan penerapannya. Yang pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan literasi sekolah. Yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan literasi sekolah. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana. Yang keempat, melaksanakan kegiatan literasi sekolah. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi kegiatan literasi sekolah. Bab 5, kesimpulan. Kesimpulan, demikian laporan orientasi penilaian nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon. Ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapat setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara generasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan PPPK Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadanya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan PPPK mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. B. Saran, kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapat hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.